inget nggak waktu anak kita kecil, Bunda sama Ayah jangan berantem. Terus kata Ayah gini, kita nggak berantem Bu, kakak gitu misalnya. Kita tuh lagi berdebat. Dia langsung bingung. Itu dia masih kecil, kayak sekitaran SD kelas 1-an gitu masih kali kecil ya. lah, TK Masih kecil. Tapi sekarang sih dia udah gede. Justru aja. justru anak-anak kita tuh yang jadi wasit. Tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dan budaya yang berbeda membuat kita jadi berbeda menafsirkan dan menerjemahkan sesuatu. Tiap-tiap kita adalah pribadi yang unik. Tiap-tiap kita adalah karakter yang berbeda. Tiap-tiap kita adalah istimewa. Perbedaan itulah yang membuat kita jadi berwarna. Perbedaan itulah yang membuat hidup ini menjadi indah. Ayo udah rekam belum? Kayaknya belum aja rekam. Udah panjang-panjang. Udah panjang-panjang cerita. Ada nggak kerekam? Ini udah. Bener nih udah kerekam. Udah. Mama Ayo. Halo Bunda. Halo Ayah. Udah. Ayah kocak nih. Bunda lagi ngapain sekarang? Bunda lagi nyiapin materi, mau sharing tentang perbedaan. Maksudnya? Buat teman-teman sahabat Bunda. Ya dong, kita sharing perbedaan. Menurut Bunda sih itu perlu ya kita sharing, kayaknya bagus deh. Bahwa perbedaan itu sesuatu yang positif justru. Karena perbedaan itu kita jadi unik, kita jadi berwarna, hidup jadi indah karena kita kan saling melengkapi itu dengan perbedaan itu. Kayak pelangi, ya kan? Gado-gado. Kayak gado-gado. Kalau isinya kol sama pare. pahit banget hidup ya. Jadi emang harus ada kangkungnya, harus Kangkung ada. juga pahit kali. Enggak, kangkung tuh enak tau ya, apalagi kalau dipecing tuh kan melenceng jauh dari gado-gado. Apa mau dibahas apanya, perbedaan tentang apa ya, tentang karakternya, Ya tentang dong. kebiasaannya, tentang apanya? Semua karakter kita berdua sebagai seorang ayah dan seorang ibu, karena itu karakter kita akan mempengaruhi itu ke anak-anak kita, karena anak-anak kita juga dua karakternya beda dua-duanya ya kan. Laki perempuan lagi. Yang satu laki, yang satu perempuan, karakternya bertolak belakang. Kayak ayah sama bunda karakternya bertolak belakang. Tapi kita berantem dulu nggak sih ya? Nggak tahu Bunda gimana. Bunda pikirin dulu ya. Kayaknya seru juga sih kita berantem. Tiap hari berantem. Tiap hari debat ya kita. Sampai inget nggak waktu anak kita kecil, Bunda sama Ayah jangan berantem. Terus kata Ayah gini, kita nggak berantem Bu, kakak gitu misalnya. Kita tuh lagi berdebat. Dia langsung bingung. Itu dia masih kecil, kayak sekitaran SD kelas 1-an gitu Masih kali kecil ya. lah, TK. Masih kecil. Tapi sekarang sih dia udah gede. Justru diem aja. justru anak-anak kita tuh yang jadi wasit. Halo sahabat Bunda Riri, ketemu lagi. Assalamualaikum. Jadi gimana ya? Ya udah ngomong terusin ngomongnya. Udah ngoceh aja ya? Iya ngoceh aja, apa sih yang udah ngomongin serah Bunda. Nih, Bunda mau curhat. Curhat lagi. Kok tuh jangan curhat mulu, Jangan apa sih curhat malah orang mulu. nanti. Iya. Tapi curhat, enggak gibah. Enggak boleh gibah, dosa. Udah ya ngaco. Udah lanjut ke perbedaan tadi apa? Contohnya di keluarga Bunda kayak apa? Nih, contohnya ayah. Kenapa ya dulu? Nama Ayo. nggak Bunda dulu? Ayu masih di depan kali, enggak. Ayu tuh orangnya ngasal. Asal-asalan. Tapi orangnya lucu.
Ayah itu orangnya easy going, tapi suka breaking the rule. Anak-anak tuh kalau bunda bilang gini, yuk waktu kecil tuh ya, tidur waktunya tidur siang, malah diusel-uselin anaknya diajak main. Coba tuh kan breaking the rule ayah tuh. Kalau bunda kan disiplin, jam siang tidur, nanti sore ngaji, belajar, malam pagi sekolah gitu. Bunda kan orangnya disiplin. Bunda orangnya juga textbook, orangnya kaku juga sih. Memang. Ayah jemungkung ya. Boring bunda hidupnya nggak sih gitu? Boring tau orang tuh disiplin banget. Mungkin ya. Bunda tuh kalau mikir tuh 2-3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, plan A, plan B gitu. Bunda kan orangnya gitu. Kalau ayah mah enggak, dia hajar aja. Tapi justru perbedaan itu yang bikin kita tuh jadi seru, jadi anak-anak bisa memilih lah mana yang baik dari ayah diambil, mana yang baik dari bunda diambil gitu. Kadang-kadang mau nggak mau juga diambil. Kebanyakan dari bunda, karena bunda susah bulu. Iya, kalau soal belajar atau soal plan sekolah atau apa lebih banyak ke bunda sih. Memang untuk curhat-curhat juga anak-anak lebih banyak ke bunda. Kalau ke ayah itu lebih ke happy-happy. Kalau dulu tuh lucu-lucuan lari apa, sekarang kalau udah gede ya main musik, nonton film, ngobrolin tentang karakter-karakter di film Marvel atau apa. Itu mah ayah tuh, bunda udah diem aja kalau udah kayak begitu, nggak paham. Apalagi kalau main musik, yang satu pegang gitar, yang satu pegang piano, yang satu pegang ada apa sih yang gendang gitu ya, kahun ya udah tinggal nonton, nyanyi nggak bisa, apalagi main musik sama megang kecerekan listrik. Kalau bunda diem aja udah, nyanyi nggak bisa, dengerin musik, bikin main musik juga nggak bisa. Udah, tapi kan itu aja. Bagus juga buat otak kiri otak kanan biar nggak. Ya itu dia yang tadi bunda bilang, kita dengan mengenal karakter pasangan kita, mengenal karakter ayah dari anak-anak kita, atau seorang suami mengenal karakter istrinya, ibu dari anak-anak ya. Kita bisa nih, saya lebih di sini, kita masukin nih, anak-anak kamu begini, lihat bunda, suami karakternya gini, kita ambil yang bagus-bagusnya, nanti kita kasih masukin tuh ke anak-anak mana yang bagus, mana yang jelek. Kadang-kadang sih meski yang jelek masuk juga ya. Contohnya, mau contoh? Ada yang ketawa di belakang sana. Kasih contoh. Ya, contohnya bagus jangan aja. Lah, kan bunda bilang tadi contoh ya, udah tuh adalah contoh yang kalau yang baik sih emang udah kita transfer kan. Kadang-kadang yang buruk juga anak-anak nyontoh. Misalnya bangun yang kan udah lihat ayahnya suka bangun siang, habis subuhan anak-anak tuh tidur lagi. Makanya bilang tuh jam 7 pagi, kepagian. Jam 9 dini hari. Jam 9 dini hari, kalau nggak sekolah dibangunin pagi masih jam 7. Oh my god, udah jam 9 gitu ya. Kalau kita juga tumbuh jadi dua karakter yang beda. Kayaknya kakak tuh ikut ke bunda, orangnya lebih diem. Kalau lebih textbook juga, nggak banyak temen, nggak banyak ngobrol. Tapi enggak sih, kakak sekarang udah banyak juga temennya, cuma temennya sama semua kayak dia. lebih introvert sih sebetulnya. Kalau si kecil lebih ke ayah. Dia temennya banyak, dia senang bergaul, dia senang ini. Tapi bukan Harun itu meskipun dia ekstrovert, tapi dia pinter, dia cerdas, dia cepet gitu loh, mempelajari lingkungan dia cepet juga. Jadi pinternya juga dapet, motivasinya apanya juga dapet, tapi cerianya tetap dapet dari ayah tuh. Kalau
si kakak kan dia lebih diem, lebih kita awalnya kan harus mengetahui karakter anak-anak. Ada yang introvert, anak kita kebetulan, ada yang ekstrovert gitu. Tapi alhamdulillah mereka tuh goalsnya kita sebagai orang tua ngedidik anak kan kepengennya dia tetap jadi anak yang baik, jadi anak yang berbakti sama orang tua, yang punya motivasi untuk kesuksesan dia di masa depan gitu. Akhirnya dia juga taat sama agama gitu kan. Apapun karakter anak kita itu tujuannya tuh kan pasti itu. Bunda lah bagiannya yang ngajarin disiplinnya, yang ngasih contoh tentang kebaikan-kebaikan ini bukannya ayah nggak ada kebaikan. Nah ayah itu nanti yang ngasih contoh otak kanannya yang bikin rileks, yang bikin ngajak main, ngajak nonton bioskop, ngajarin game, ngelemesin otak tuh ayah tuh urusannya. Nanti ayah bikin cerita atau apa tentang sesuatu yang berbobot. Dulu tuh waktu kecil inget deh Bunda, waktu kecil tuh ayah di TV tuh belum ada tentang apa neuron ya apa sih ya? Neutron. Ada film anak-anak kartun. Nah, ada film kartun anak-anak tuh Jimmy Neutron. Tuh kalau nggak salah si kakak waktu itu lagi umur kelas 1 SD. Ayah ngasih tuh entah bentuknya VCD, nih film bagus nih kita tonton sama-sama. Nah itu justru memotivasi si kakak untuk pinter gitu, untuk rajin belajar, untuk itu tuh ayah tuh kerjaannya. Kalau Bunda, ayo jamnya ngaji, ayo jamnya tidur siang. Nah, itu Bunda tuh, jadi disitulah kita masuk gitu. Enggak sih, alhamdulillah kita waktu awal-awal nikah juga kan udah saling berbagi ya, udah saling, jadi udah punya planning. Mungkin karena kita nikahnya juga udah usia mateng kali ya. Jadi pas anak lahir, kakak lahir, kita pertama kita udah terapin tuh kalau ribut nggak depan anak. Terus berikutnya kalau ngajar pas saat Bunda lagi punya wewenang Bunda, di wewenang Bunda bagaimana cara ngajar tuh ayah nggak masuk tuh di situ. Ayah memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan sama Bunda untuk mengatur pola-pola pengajaran itu. Meskipun sebelumnya kan kita sudah diskusi dulu kan, kita mau gimana nih ya, anak kita mau gimana. Oh ya ini Bunda maksud Bunda begini, ayah maunya begini gitu. Oh ya oke, sekarang kita ambil nih. Jadi tapi Bunda yang ngejalanin gitu, ayah nggak masuk tuh di situ, nggak kecampur lah intinya dalam hal itu. Tapi kalau lagi waktunya sama ayah, waktunya Sabtu Minggu free day, anak-anak lagi harus happy atau apa, tuh semua ayah yang ngarahin. Bunda yang punya mandatory. Iya, mandatory. Bunda jadi follower di situ, Bunda ikut. Bunda ayah deh yang ngatur. Kalau Bunda ada ide atau apa, ya kita diskusiin. Nah, kita diskusiin ini begini, tapi tetap keputusannya ada di ayah. Begitu juga di Bunda. Bunda merasa nih anak harus kayak waktu itu masih kecil, waktunya harus hafalan kali-kalian. Ya udah, ayah ngebebasin Bunda, ya emang waktunya. Tapi dengan begitu kerjasama kan akhirnya kita dapetin semuanya. Saling ngisi gitu. Karena Bunda nggak ngajarin juga sih sebenarnya. Dia ngajarin. Bunda cuman ngasih waktu-waktu, oh ini waktunya les, ini waktunya ini gitu. Ya bagus juga buat anak-anak, karena anak-anak juga kan kadang lagi belajar kan dia lagi pusing-pusing, terus ayah masuk. Iya. Kalau lagi happy dia nggak lupa, terus dia Bunda masuk. Iya, biar nggak bablas ya. Jadi kita saling memagari, saling ngingetin gitu. Alhamdulillah dengan begini kita kan jadi saling mengisi.
Mudah-mudahan ya anak-anak kita jadi anak-anak yang baik sesuai harapan kita. Nah teman-teman nih, yuk kita perkaya karakter kita, kenali karakter pasangan, kenali juga karakter anak-anak. Kalau ada dari teman-teman yang punya pertanyaan atau punya ide atau curhat apa, boleh mau nambahin boleh nih di kolom komentar ya, tentang apa aja nanti kita bahas sama-sama di situ, kita diskusi sama-sama nanti. Barangkali ada masukan-masukan yang bagus gitu, saya sangat terbuka untuk menerima masukan tersebut. Terima kasih udah bergabung di sini. Subscribe, like videonya, bunyikan loncengnya, share sama teman-teman. Jangan lupa di komen di bawah ya, tinggalin jejak. Makasih juga yang udah komen di video-video kami sebelumnya. Assalamualaikum.